beneran nggak mau meninggalkan kemarinnya, tapi dikarenakan ada satu hal kemungkinan. Mungkin bisa panjenengan lihat dari awal Mas Samaim buka rumah ini di videonya, bukan mudah, bukan gampang ya, ketika kita harus melawan semak yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini saya berada di Transmigrasi Sebungkur, Kalimantan Utara, Indonesia. Dan pada saat ini saya mau memvideokan ya bekas yang kemarin sempat ditinggali petani rantau asal, lupa asal mana ya, tempatnya Mas Oki itu, lupa pokoknya yang ditempati dari Blitar, Mas Samai. Pada saat ini lokasinya seperti ini, sudah ditebas semua keliling kemarin di royongan ya, sudah ditebas semua, sudah dibersihkan, tinggal dibakar, tapi belum sempat di bakar-bakar ya, baru dibersihkan atau ditebas. Dan Mas Samai juga sudah memulai, sebenarnya di tanggul itu sedikit sudah memulai menanam daun bawang ya. Di sini sudah mulai sedikit itu di tanggul ini, tanaman daun bawang sudah ada contohnya di sini. Ini ya, Mas Samai sudah nanam di sini. Kemarin sempat beliau sudah hijau loh, sebentar langsung hijau, kelihatan hijau loh, hidup ini. Dalam beberapa hari ini sudah kelihatan hijau. Jadi Mas Samai kemarin itu sudah, katanya sudah beli bibit itu 20 kilo, mau ditanam, mau langsung ditanam katanya di tanggul-tanggul ini. Tapi entah kenapa kita nggak tahu apa penyebabnya, kita nggak tahu. Jadi Mas Samai sekarang pindah dari sini, sekarang sudah tinggal di kilo 50. Jadi seperti itu. Kita sebenarnya Mas Samai itu kemarin sempat bercerita mau bertani di sini, tapi ada hal lain mungkin di pemikiran, kita nggak tahu ya, apakah apa itu, kita nggak tahu ya, kita nggak tanya lebih dalam lagi ya. Ini lokasi ini sudah kemarin sudah direncanakan itu sama Mas Samai, sudah direncanakan pokoknya sama Mas Samai itu. Kemarin sempat bercerita sama saya juga, rencananya ini mau diutamakan tanaman yang mudah di panen seperti itu. Tapi entah kenapa langsung Mas Samai merasa nggak betah gitu loh. Pada akhirnya sekarang Mas Samai sudah pindah ke kilo. Coba kita sepil ke dalam, ke rumahnya ya, kita sepil. Kemarin ini sudah dibikinkan tangga juga, rumahnya sengaja dibuka seperti ini biar terlihat terang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi saya mau masuk tanpa nggak ada orangnya. Ini Mas Samai sudah pindah, karena dulu ini rumah sempat ditempati dan dikelola, digarap ya. Jadi di sini sudah ada ini ya, bekas tempat tidurnya sudah ada. Ini ya bekas tempat tidurnya. Terus ke dalam juga di sini kamar mandinya juga ada ya. Di sini masih ada air di situ. Dan di dalam juga ditata, ini dibersihkan, memang sengaja dibuka supaya terang ya, supaya terang, sengaja dibuka. Jadi di dalam ini sudah juga enggak dibikin berantakan ya, sama Mas Samai ditata seperti ini supaya lebih apa ya, kelihatan terang gitu, karena kemarin terasa kan gelap. Ini rumah kemarin itu dikelilingi dengan rumput liar ya, rumput liar, dikelilingi rumput liar semua di sini.
rumah-rumah ini. Itu ada pengukuran yang rencana mau bikin blok tanggul blok, ada pengukuran di sana. Dan di sini bukan maksud Mas Sama itu sebenarnya nggak mau meninggalkan kemarinnya, tapi dikarenakan ada satu hal kemungkinan yang di pikiran beliau Mas Sama itu nggak srek ya, kemungkinan seperti itu ya, ada hal lain lah intinya seperti itu, bukan hal masalah tentang lahan ataupun tentang teman-teman, itu tidak, tapi hal lain seperti itu, sehingga Mas Sama itu memutuskan untuk keluar dari sini untuk pindah ke kilo 50 di sana. Untuk saat ini Mas Samai menempati di rumah singgah sana, tempat kami bertiga, tempatnya rumah singgah trio Masketir, seperti rumah saya, Pak Tasrun dan Pak Hasim, seperti itu. Ini seperempat sudah bersih semua ya, sudah dibabat semua maksudnya, tinggal proses pembakaran. Untuk tanahnya di sini ya bagus ya. Kalau menurut saya di sini tanahnya lebih bagus daripada tanah tempat Mas Oki, ataupun menurut saya tapi ya, ataupun Mas Pak D Narto ya, karena di sini tanahnya saya lihat itu beda, tidak terlalu keras ya, tapi agak gembur, karena dulu ini bekas ditanami juga tanaman sayur ya. Tanami sayur ini sengaja dibuka seperti ini memang biar kelihatan terang gitu. Mungkin panjenengan bisa lihat lah kondisinya seperti ini ketika kita di dalam seperti itu, di luar seperti ini. Rumah yang ditempati kemarin perantau dari Blitar, Jawa Timur, Mas Samai namanya. Ya, kita doakan aja supaya Mas Samai di sana betah, bisa bertani dengan bagus ya, karena di kilo sana tanahnya kering ya, dan insya Allah tempat tinggalnya juga bersih ya, karena rumah itu selalu dirawat. Ketika kami ke sana ke kilo itu selalu dibersihkan seperti itu. Sebenarnya sudah ada contoh kemarin Mas Samai, sebenarnya rencananya itu sudah ada di sini ya. Contohnya itu daun bawang, kemarin katanya pokoknya saya secepatnya, nggak tahu 1 gulut, nggak tahu 2 gulut, nggak tahu tanam berapa meter, saya harus nanam dulu, bilang Mas Samai gitu, cerita sama saya, cerita waktu tidak di konten ya. Tapi ya kita nggak tahu apa alasannya Mas Samai. Intinya Mas Samai tetap semangat untuk bertani, sebenarnya itu intinya seperti itu, mau menggarap di sini. Tapi ada yang menggoyahkan pikiran Mas Samai, bukan digoyahkan sama teman, tidak, itu mendengar ceritanya kemarin seperti itu. Mudah-mudahan tetap semangat ya Mas Samai di sana, tetap sehat selalu ya. Kami insya Allah ya, biarpun nggak 1 bulan sekali ataupun berapa bulan sekali, insya Allah kalau nggak Pak Hasim ya tetap ke sana ya, untuk melihat perkembangannya Mas Ciono juga di sana di kilo 50. Terima kasih Mas Samai di sini sudah, sebenarnya ini ya kalau dipikir Mas Samai sudah berjuang di sini ya untuk membuka lahan ini, entah itu siang, entah itu malam, entah itu sore. Kadang-kadang Mas Samai itu dengan tangan ringannya beliau untuk menepas yang dulunya semak ini. Mungkin bisa panjenengan lihat dari awal Mas Samai buka rumah ini di videonya Pak Tasrun itu, rumah ini tertutup dengan semak yang sangat tebal sekali. Bagian depan sana juga tertutup semak yang tebal sekali.
Jadi seperti itu ya, ini sudah ditebas semua. Kalau tanahnya menurut saya bagus, tinggal mengaktifkan lagi tanggulnya ya, karena tanggul ini sebenarnya sudah ada tanggul dan juga tanggulnya itu sudah lebar, cuman dikarenakan sudah lama nggak dikelola sehingga tanggul tersebut sudah kempes lagi, atau ya kempes lah atau turun ya, karena banyak sekali namanya ini kepiting juga yang membuat tanggul menjadi kropos hingga tanggul menjadi turun seperti itu. Ya kalau tantangannya di sini memang untuk membuka lahan baru ya, memang seperti ini, sering dijumpai semak belukar seperti ini, semak belukar seperti ini, dan juga apa namanya, air pasang tinggi. Ya mudah-mudahan secepatnya tanggul blok ini segera jadi ya, karena ini sudah alat-alat sudah masuk ya, tinggal proses pengerjaan saja. Saat ini masih saya lihat sering saya lihat itu masih dalam proses pengukuran lah intinya seperti itu. Jadi nanti setelah ditanggul semua di sini, insya Allah di sini bisa kering, bisa digarap dengan bagus seperti itu. Nah ini kan bekas bedengan yang ini. Oh ini bekas jalan kayaknya, kalau nggak bedengan jalan ini di sini. Soalnya lebar, kalau di situ tuh bekas bedengan itu apa namanya, nggak lebar ya, ini lebar. Tuh kalau tanahnya ini sangat bagus sekali. Menurut saya itu bagus. Bukan kami membandingkan antara sana gitu, tidak. Cuman saya lihat dari tanahnya ya, karena belum lama tempatnya Mas Oki, sebelum Mas Oki di sini sudah ada yang garap gitu. Jadi beda lah kalau yang bukaan baru seperti ini. Kalau tempatnya Pak D sana yo, saya lihat itu menurut saya yang apa ya, pernah mengalami. Jadi kalau memang kalau sudah ditumbuhi pakis kawatan itu sangat beda juga gitu, sangat beda juga pertumbuhan daun bawang ataupun tanaman lainnya seperti itu. Nah seperti ini kondisinya. Nah, padahal sudah dirintis semuanya ini. Ini yang sebelah ini memang kemungkinan semasa beliau menempati belum digarap ya, jadi kondisinya seperti ini. Kondisinya sudah menjadi hutan muda lagi. Kalau ini memang sudah digarap ya dulunya. Pokoknya dari sini tiga rumah itu kayaknya sudah pernah digarap ya, 3 rumah ini. Dari tempatnya Pak Dinarto, Mas Oki, sampai ke tempatnya Mas Samai. Mudah-mudahan Mas Samai di sana betah, bisa apa ya, olah lahan di sana, karena di sana tanahnya tanah gunung. Jadi nggak perlu sekarang di sana tuh nggak apa ya, maksudnya air nggak berlebihan kayak di sini, malah perlu penyiraman karena di sana itu tanahnya gunung. Tapi untuk yang bagian bawah itu alhamdulillah ada sungainya ya, jadi untuk penyiraman juga tinggal menggunakan pompa sanyo ataupun alkon ya di sana untuk penyiraman. Jadi seperti itu. Kalau di sini kan memang tantangannya ya seperti ini, air ya, air yang sangat ketika pasang itu tinggi sekali, karena ini kebetulan juga dekat sungai ya. Itu suara kapal kedengaran dari sini. Nah itu suara kapal kedengaran dari sini, kapal lewat ya. Karena nggak jauh dari sini, di sana juga, di bawah sana ya, di bawah pojokan sana itu ada apa namanya itu, perusahaan batu bara dan juga kelapa sawit.
seperti itu. Jadi kondisinya rumah seperti ini ya, masih ada bekas daun kering yang sana dulu tumbuh di rumah ini ya. Awal mula masuk di sini Mas Samai dulu saya lihat di videonya Pak Tasun ya. Waktu itu saya nggak bisa mengantar karena saya terjebak di Transmigrasi 2017 dikarenakan hujan deras. Jadi tidak masuk ke sini ya, nggak bisa masuk ke sini. Ini airnya masih ada ya, jejak-jejak Mas Samai. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Bila mana teman-teman di sana berminat untuk kesini ataupun mau merantau ke sini, jadi seperti inilah perjuangan awal untuk bertani di sini. Bukan mudah, bukan gampang ya. Ketika kita harus melawan semak yang ada di sana ya, di belakang sana. Itu semak yang sangat tebal sekali. Kalau memang nggak betul-betul nekat ke sini untuk apa ya, untuk melawan semak seperti itu. Karena lah sangat berjuang betul-betul. Jadi seperti itulah. Jadi di tanggul sini sudah mulai dibersihkan sebenarnya dan juga sudah mulai ditanam. Tapi Mas Samai terpaksa meninggalkan untuk pindah ke lain tempat. Nah, seperti itu. Ya kita doakan aja teman kita, saudara kita Mas Samai supaya sehat selalu, panjang umur, supaya bisa tetap melanjutkan cita-citanya bertani di Kalimantan sini, supaya apa ya, cita-cita beliau Mas Samai bisa tercapai untuk bertani di sini. Itu ya, sudah bersih di 1/4 hektar ini, sudah bersih semua, sudah dibersihkan sama Mas Samai. Dan juga ada kegiatan royongan kemarin, sebelum royongan pun sudah luas yang dibersihkan Mas Samai ya, hampir separuhnya ini ya, separuhnya sini itu hampir bersih, tinggal yang bagian sedikit aja ke belakang sini ya. Karena Mas Samai biarpun sebentar sore hari ketika pas sehat, karena kemarin belakangan juga sering sakit gigi, kebetulan kalau sore ada waktu sedikit aja, saya jam 6 kesini itu Mas Samai masih di belakang sana untuk menebas, membabat. Saya katakan, sudah sore nih Mas Samai. Iya, mumpung pas dingin katanya. Soalnya kalau pas nebas beda dengan nyangkul katanya Mas Samai, seperti itu kata-katanya Mas Samai. Kalau nyangkul itu ngos-ngosan, tetap istirahat. Tapi ketika nebas itu kayaknya pingin mau terus maju terus gitu. Kayaknya di depan masih pingin maju gitu katanya Mas Samai, seperti itu. Beda lagi dengan nyangkul katanya. Jadi saya bilang, saya tanya lagi, jadi untuk nyangkul sama nebas itu enakan mana? Enakan nebas katanya. Jadi seperti itu. Kalau nyangkul itu ibaratnya 10 cangkulan atau 8 cangkulan terasa ngos-ngosannya gitu. Jadi seperti itulah. Mudah-mudahan Mas Samai di kilometer 50 atau di gunung sana menempati rumah singgah Trio Musketeer, mudah-mudahan betah dan semangat bertani di sana. Kami di sini sebagai teman atau saudara Mas Samai di sini hanya bisa mendoakan supaya sehat selalu dan panjang umur, supaya Mas Samai selalu apa ya, bisa mewujudkan cita-citanya yang beliau inginkan, seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini di bekas atau jejak petani rantau asal mana lagi lupa lagi di situ. Pokoknya petani rantau
Mas Samai, asal dari Blitar. Terima kasih sekali yang sudah menyimak konten Putri Tunggal 84. Yang baru menemukan konten Putri Tunggal 84, ya mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.